Di Jepang, ada kepercayaan lama bahwa kata-kata memiliki kekuatan, bukan sekadar bunyi tapi energi. Karena itu, masyarakat Jepang percaya bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diucapkan sembarangan, apalagi dengan suara keras. Salah satu yang paling terkenal adalah sebuah puisi misterius berjudul Neraka Tomino. Istimewa, Tomino no Jigoku. Sebagai sebuah urban legend, puisi ini dikenal sebagai puisi terkutuk. Konon siapapun yang membacanya keras-keras dalam bahasa Jepang akan mengalami nasib buruk. Mulai dari rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan, gangguan mental yang tiba-tiba, hingga kematian. Namun di balik kisah mistis tersebut, puisi ini benar-benar ada secara historis. Puisi Neraka Tomino ditulis oleh penyair Jepang bernama Saijo Yaso dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1919 dalam sebuah kumpulan puisi berjudul Sakin. Awalnya, puisi ini tidak pernah dimaksudkan sebagai bacaan terkutuk. Isi puisinya menceritakan perjalanan seorang bocah bernama Tomino yang harus turun melewati 8 lapisan neraka menurut kepercayaan Buddha. Perjalanan ini penuh dengan gambaran penderitaan, penyesalan, dan hukuman spiritual. Tomino digambarkan sebagai anak yang membawa dosa, berjalan sendirian melewati sungai darah, bukit duri, dan kegelapan tanpa akhir. Bahasanya puitis, indah, tapi juga sangat kelam. Yang membuat puisi ini terasa tidak nyaman adalah nada dan ritmenya. Saat dibaca dalam bahasa Jepang asli, banyak orang mengaku merasakan tekanan emosional yang aneh, bahkan ketakutan yang sulit dijelaskan. Legenda kutukan mulai menyebar puluhan tahun kemudian, ketika muncul cerita-cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang mengaku mengalami kejadian buruk setelah membacanya dengan lantang. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang host radio online. Ia pernah mencoba membaca puisi Neraka Tomino secara live, namun ia hanya sanggup membaca setengah bagian. Di tengah siaran, ia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Suaranya gemetar, dan pikirannya kosong. Ia langsung menghentikan siaran, merobek dan membuang salinan puisi tersebut. 2 hari kemudian, sang host mengalami kecelakaan misterius yang membuatnya harus menerima 7 jahitan. Kejadian itu semakin memperkuat kepercayaan bahwa puisi ini memang tidak seharusnya dibaca. Rumor kutukan ini semakin membesar ketika diketahui bahwa puisi Neraka Tomino menginspirasi sebuah film berjudul Pastoral Today in the Country, karya sutradara avant-garde Jepang, Shuji Terayama. Tak lama setelah merilis film-film eksperimentalnya, Terayama meninggal dunia di usia relatif muda. Meski penyebab kematiannya jelas secara medis, banyak penggemar horor mengaitkannya dengan kutukan puisi Tomino. Benar atau tidak, sulit dibuktikan. Namun dalam budaya Jepang, keyakinan kolektif itu sendiri sudah cukup kuat untuk membuat sesuatu terasa nyata. Ketika banyak orang percaya bahwa suatu teks berbahaya, maka rasa takut itu bisa berubah menjadi tekanan psikologis yang sangat nyata. Terlepas dari apakah kutukan itu benar-benar ada atau hanya sugesti massal, satu hal yang pasti, Neraka Tomino bukan sekadar puisi biasa. Ia adalah contoh bagaimana sastra, budaya, dan kepercayaan bisa bersatu membentuk sebuah mitos yang bertahan lebih dari 1 abad. Dan seperti kata orang Jepang sendiri, kalau tidak perlu jangan mencari penyakit. Ada hal-hal yang memang lebih baik tetap tidak diucapkan.